Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang pada masa kekuasaan Belanda yang kedua pada tahun 1816-1947. Setelah berakhirnya kekuasaan Inggris, Indonesia dikuasai oleh pemerintahan Hindia Belanda. Pada mulanya, pemerintahan ini merupakan pemerintahan kolektif yang terdiri dari 3 orang, yaitu Vlot, Buyscke, dan Van der Capellen. Mereka berpangkat komisaris jenderal. Pemerintahan kolektif ini bertugas menormalisasikan keadaan lama atau Inggris ke alam baru atau Belanda. Masa peralihan itu hanya berlangsung dari tahun 1816 sampai 1619. Pada tahun 1919, kepala pemerintahan mulai dipegang oleh seorang gubernur jenderal, yaitu Van der Capellen 1816 sampai 1824. Dalam menjalankan pemerintahannya, komisaris jenderal melakukan langkah-langkah sebagai berikut. 1. Sistem residen tetap dipertahankan. 2. Dalam bidang hukum, sistem juri dihapuskan. 3. Kedudukan para bupati sebagai penguasa federal atau feodal tetap dipertahankan. 4. Desa sebagai satu kesatuan unit tetap dipertahankan dan para penguasanya dimanfaatkan untuk pelaksanaan pemungutan pajak dan hasil bumi. 5. Dalam bidang ekonomi, memberikan kesempatan kepada pengusaha-pengusaha asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Penerapan sistem tanam paksa atau kultur Stelzer 1830 sampai 1870. Pengertian dari kultur Stelzer sebenarnya adalah kewajiban rakyat atau Jawa untuk menanam tanaman ekspor yang laku dijual di Eropa. Rakyat pribumi menerjemahkan kultur Stelzer dengan sebutan tanam paksa. Hal itu disebabkan pelaksanaan proyek penanaman dilakukan dengan secara paksa. Latar belakang sistem tanam paksa. Di Eropa, Belanda terlibat dalam peperangan pada masa kejayaan Napoleon Bonaparte, sehingga menghabiskan biaya yang amat besar. Terjadinya perang kemerdekaan Belgia yang diakhiri dengan pemisahan Belgia dari Belanda pada tahun 1830. Aturan-aturan tanam paksa. Tanah pertanian yang disediakan penduduk untuk tujuan tersebut tidak boleh melebihi 1/5 dari tanah pertanian yang dimiliki. Pekerjaan yang diperlukan untuk menanam tanaman tidak boleh melebihi pekerjaan untuk menanam padi. Tanah yang disediakan penduduk tersebut bebas dari pajak tanah. Dampak tanam paksa bagi Indonesia. Dampak positif, rakyat Indonesia mengenal teknik menanam jenis-jenis tanaman baru. Rakyat Indonesia mulai mengekspor tanaman dagang yang berorientasi impor. Dampak negatif, kemiskinan serta penderitaan fisik dan mental yang berkepanjangan. Beban pajak yang berat, pertanian khususnya padi, banyak mengalami kegagalan panen. Sekian dari kelompok 4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.